Anggota Komisi 3 DPR juga meminta agar kasus pembakaran santri di Lombok Tengah bisa segera diselesaikan. Komisi 3 menilai polisi lambat menangani kasus. Dan saya pun ingin mengkritik keras terhadap Pak Kapolres juga. Di sini 7 bulan, Pak. 7 bulan setelah tanggal 13 Desember dan baru ada LP-nya di bulan Juni. 7 bulan. Bapak di sana ada intel nggak, Pak? Apa fungsi intel di sana? Intel itu adalah telinga dan mata dari seorang pimpinan kepolisian yang ada di daerah tersebut. Polsek ada intelnya, Polres ada intelnya, apa gunanya, Pak? Seharusnya ini kalau bisa memang sudah tahu dari awal, bisa dilakukan LP model A. Tanpa adanya laporan pemeriksaan terlebih dahulu, karena ini meninggal. Dan ada kebakaran, masa nggak tahu, Pak, ada kebakaran di pondok pesantren, itu sangat nggak masuk akal gitu loh. Apakah ada yang menekan penyidik untuk merubah penyidikannya, arah penyidikannya? Jawab langsung. Ya, dan silakan. Izin pimpinan bahwa kami dapat pastikan pimpinan tidak ada tekanan terkait mau mengarahkan penyidikan, tidak ada pimpinan. Apakah dia mengarahkan harus kena pasal sekian kasus ini dibeginikan? Tidak ada pimpinan. Kami bisa pastikan pimpinan. Apakah ada yang mempengaruhi dengan sesuatu tidak yang bisa mempengaruhi posisi jabatan? Siap, tidak ada pimpinan. Yakin? Siap, yakin pimpinan. Kalau Anda yakin, saya berharap kasus yang sudah terang benderang ini bisa selesai dalam waktu singkat dan cepat. Lalu apa hasil atau kesimpulan dari rapat Komisi 3 DPR RI soal kasus pembakaran santri di Lombok Tengah? Kita perbarui informasinya bersama jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeang dan juru kamera Aufa Farid. Z, rapat Komisi 3 DPR soal kasus pembakaran santri kan sudah selesai. Apa hasilnya sih? Ya, Radi, dari rapat dengar pendapat umum yang tadi sudah dilangsungkan oleh Komisi 3 DPR RI bersama dengan tim hukum dari korban, begitu bahkan juga dihadiri langsung oleh Polda NTB, lalu juga dari Satreskrim Polres Lombok Tengah, Kapolresnya juga hadir. Ini juga tadi hasilnya adalah pada intinya meminta penanganan perkara ini kemudian ditarik ke Polda NTB dan juga meminta agar bisa dievaluasi secara menyeluruh begitu terkait penanganan penyelidikan yang telah dilakukan oleh Satreskrim Polres Lombok Tengah. Kenapa pada akhirnya ini diminta untuk ditarik untuk ditangani Polda NTB? Kalau tadi dari kuasa hukum pihak korban sendiri, Putri, ini menyebut terlihat bagaimana proses penanganan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Lombok Tengah ini sangat lambat sebab dari laporan yang sudah dilaporkan sejak 7 bulan lalu hingga saat ini baru ditangani dan bahkan membutuhkan untuk viral terlebih dahulu. Jadi ini diminta agar prosesnya bisa benar-benar ditangani dengan cepat oleh Polda NTB dan tentu ditangani dengan setransparan mungkin. Nah, tadi juga memang rapat dihadiri juga oleh ibu dari salah satu korban. Kita ketahui ada 3 korban pembakaran yang terjadi di Pondok Pesantren Rosudatus Saulatiyah Al Ibrahimi ini, Radi dan juga saudara, yang bahkan tadi ibu dari salah satu korban yang meninggal dunia pada akhirnya begitu ya, yang juga 2 korban lainnya ini mengalami luka hingga 80%. Ini tadi sang ibu tidak mampu berbicara, ia diwakilkan oleh tim hukum dari Hotman 911 begitu, yang menyebut bahwa sang ibu ini sangat meminta agar penanganan ditangani dengan setransparan mungkin dan seadil-adilnya. Bahkan juga tadi disampaikan dari pihak kuasa hukum juga agar dari Polda NTB ini benar-benar memproses dengan baik karena sudah ada 2 tersangka tadi yang ditetapkan sebagai tersangka, 2 orang begitu, yakni kita ketahui ada dari pimpinan Ponpes berinisial AMR dan juga salah satu senior dari pondok pesantren ini berinisial MR. Namun yang menjadi sorotan ini masih belum juga ditahan dengan alasan tadi kalau AMR pimpinan Ponpes ini sakit alasannya sehingga belum ditahan dan juga dinilai kooperatif untuk ketika dipanggil untuk diperiksa begitu juga dengan senior berinisial MR ini juga alasan tidak ditahannya karena masih di bawah umur. Nah, ini yang menjadi sorotan, diharapkan dari pihak kuasa hukum berharap ketika Polda NTB bisa menangani ini bisa benar-benar menindak seadil-adilnya begitu. Dan juga
Radi dan juga saudara, tadi juga disampaikan salah satu yang menjadi sorotan dalam rapat tadi, kalau tadi kami perhatikan juga, ini adalah bagaimana kronologi yang dijelaskan oleh Satreskrim Polres Lombok Tengah terkait dengan ancaman yang diterima para korban dan juga kronologi terjadinya pembakaran tersebut yang sempat disebut ini tidak ada hubungan atau keterkaitannya. Bahkan tadi Ketua Komisi 3 Habibur Rahman ini juga menyorot bagaimana hal ini tidak ada keterkaitannya begitu. Nah, ini yang diminta agar benar-benar diselidiki lebih lanjut, agar meminta bagaimana kesaksian dari para saksi lain bisa memperjelas atau memberikan titik terang terkait dengan apa yang menjadi motivasi dari para pelaku melakukan hal tersebut. Demikian sementara Radi, kembali ke studio. Baik, terima kasih Zefanya Sitomorang dan juru kamera Alfa Farid melaporkan langsung dari gedung DPR RI Jakarta.